Pemirsa, sejak hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William kembali membaik pasca tak tegur sapa selama beberapa tahun, kini hubungan keduanya justru terlihat makin mesra. Ayu dan Boy bahkan sudah tak malu-malu lagi menunjukkan kemesraan mereka di hadapan publik. Namun meski selalu tampak romantis layaknya pasangan yang tengah menjalin asmara, namun hingga kini, Boy dan Ayu mengaku jika hubungan mereka hanyalah sebatas sahabat. Meski banyak netizen yang menjodohkan Ayu dengan Boy, apalagi keduanya masih sama-sama jomblo. Ya, Ayu yang memang sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pria, bahkan sempat nyaris menikah namun akhirnya gagal, kini masih betah menjadi seorang single parents. Sebaliknya, Boy yang sudah bertunangan juga nyaris menikah namun akhirnya gagal menuju pelaminan. Lantas, apa kata Ayu perihal dirinya dijodohkan dengan Boy? Benarkah Bilkis sudah merestui hubungan Boy dengan Ayu? Nggak munafik coy nih, gue mau kenalan nih sama lu nih misal. Ya gue harus suka dulu dong dari awal. Nah abis itu baru kita lihat dong sifatnya oke berarti emang masih gitu. ngeliat fisik, dia fisik. Lu lihat? Ayo. Oke, gue tanya, lu lihat fisik gak? Gue tanya. Kalau gue nih, Ya. kalau dia sayang sama anak gue, Ya. dia cinta sama keluarga gue, dia Ya. bertanggung jawab, Ya. gue jalanin. Ya, meski mengaku jika hubungannya dengan Ayu hanya sebatas sahabat, namun tak dipungkiri, Boy rupanya diam-diam mengagumi sosok Ayu yang dianggap sebagai wanita kuat dan hebat. Kepada Deddy Sumargo, Boy bahkan mengaku jika Ayu adalah salah satu wanita yang mampu membuat dirinya bahagia. Boy pun tak memungkiri jika kedepannya hubungannya dengan Ayu bisa saja mengarah ke hubungan yang lebih serius. Lantas, apa kata Deddy Sumargo perihal kisah asmara Ayu dan Boy? Gue pribadi nggak ada hal lebih jauh. Maksudnya apapun yang terjadi sama Boy dengan planningnya Boy, keinginan Boy ke depan, mau dengan siapapun, mau yang diomongin sekarang lagi dekat sama Ayu atau siapapun, I love both of them. Mau siapapun itu gue dukung. Yang penting mereka sama-sama ngejalanin dengan baik semuanya gitu. Karena gue pribadi, gue orang yang seneng ngelihat temen gue hidupnya jadi lebih baik, lebih bersuka cita gitu. Itu aja ya positif lah. Masalah mereka mau lanjut serius atau kagak, ya bukan urusan gua lah. Iya, kalau jadi ya kita doakan yang bagus lah. Kalau nggak jadi ya memang bukan jodoh, begitu aja hidup ya kan. Di sisi lain, Ivan Gunawan yang sempat diisukan menjalin asmara dengan Ayu, kini seolah memilih mundur dari kehidupan Ayu pasca pelantun lagu Alamat Palsu itu dekat dengan Boy. Ya, Igun memang sempat menjalin kedekatan dengan Ayu, bahkan Igun sudah begitu dekat dengan keluarga Ayu dan Bilkis. Tak ingin terluka, Igun kini kabarnya sudah move on. Bahkan Igun terang-terangan mengaku jika Ayu bukanlah menjadi orang terpenting dalam kehidupannya. Desainer sekaligus presenter ini juga mengaku sudah punya pacar baru, namun masih enggan menunjukkan kepada publik. Lantas benarkah Igun cemburu melihat kedekatan Ayu dengan Boy? Nah, Ayu Ting Ting nggak ada dalam hati saya saat ini. Ya. Nggak. Karena buat saya udah beberapa lama ini selalu berada di silver itu gitu. Saya bikin acara besar juga dikaitkan lagi ke situ. Semua dikaitkan. Jadi ya saya pengen berhenti dikaitkan. Itu aja. Kalau aku ditanya punya pasangan atau enggak, aku punya pasangan. Tapi bukan untuk di-share dan menjadi konsumsi publik. Sukses dengan sequel pertamanya, film Cek Toko Sebelah 2 siap meramaikan bioskop tanah air dan menemani liburan pemirsa di akhir tahun. Ya, sutradara sekaligus pemain film Cek Toko Sebelah 2, Ernest Prakasa, berhasil merampungkan sequel kedua film bergenre drama komedi ini yang dibintangi sederet artis seperti Laura Basuki, Dion Wiyoko, Adinia Wirasti, Maya Hasan, Widuri Putri, dan aktor Malaysia Chu Kin Wah. Lantas benarkah Ernest memiliki tantangan tersendiri dalam menggarap film Cek Toko Sebelah 2? Iya, kami merasa selama ini membuat Cek Toko Sebelah 2 itu beban yang luar biasa berat karena kesuksesan film yang pertama gitu. Jadi kalau kita nggak benar-benar punya skrip cerita yang kuat, kita nggak akan pernah berani bikin. Jadi kita merasa story yang kita punya di film ini cukup layak lah bersanding dengan film yang pertama gitu. Masalah lebih bagus atau enggak penonton yang akan nilai. Tapi kami merasa drama keluarganya, konfliknya, komedinya, kita punya bahan yang bisa lah disaingin sama Cek Toko Sebelah yang pertama gitu. Prosesnya bedanya yang paling terutama dengan yang pertama adalah keterlibatan Meira di sini. Jadi
mungkin ada rasa film ini lebih feminin atau lebih balance antara sudut pandang laki-laki dan perempuannya, itu sih terutama. Apalagi kan di film ini berbeda dengan yang pertama yang sangat kental di Johan dan Erwin. Di film ini sangat kental di pasangan mereka, yaitu Natalie dan Ayu. Di situ jadi perspektif perempuan menjadi sangat penting. Nah, kalau berkomedi sebenarnya saya ngikutin skrip aja sih gitu. Jadi ya kalau memang buat para penonton itu ternyata jadi komedi, ya itu memang situasinya yang akhirnya memang jadi komedi. Jadi bukan berarti kayak saya mencoba untuk menunjukkan selera humor saya keluarkan, enggak sih. Tapi saya ngikutin memang dari skripnya. Jujur aku belum nonton full sih, baru sepenggal gitu kemarin. Tapi kalau aku sebagai pemain melihatnya Ernest sih berhasil banget gitu ya dengan segala upaya-upaya dia, dan aku ngerasanya nyaman gitu ketika syuting bareng, kayak nggak ada jarak atau apapun itu, jadi harusnya sih berhasil. Sementara penulis skenario yang juga merupakan istri Ernest, Meira Anastasia, mengungkapkan kalau film Cek Toko Sebelah Dua ini lebih memperlihatkan